Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, sempurna nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di pagi hari Ramadan ini kita melanjutkan aktivitas yang kita yakini atau kita niatkan sebagai bagian dari ibadah, yakni tadzkirah di Kompas TV ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, salah satu amalan utama dalam bulan suci Ramadan ini dan kita sudah amalkan, tapi bagus kalau kita review sedikit, kita pelajari lagi, adalah tentang Qiyamul Lail. Sehingga tema kita pagi hari ini adalah hukum sholat tarawih. Izin pemirsa sekalian, tarawih ini kan bahasa Arab ini, yang juga sudah menjadi bahasa kita. Tapi untuk mudah, saya mau urai sangat singkat. Tarawih atau tarwih itu berasal dari kata raha. Jadi raha menjadi diwazan sekian kali. Ini ada namanya tasrif. Sehingga diketemukan kata tarawih. Apa artinya itu raha? Istirahat. Raha yarihu rihun. Kalau raha istirahat, kalau rihun angin. Apa kaitannya istirahat dengan angin? Sangat jelas. Seseorang yang mau istirahat, mau refreshing, pasti mencari tempat yang full anginnya. Itulah kita ke tempat biasanya ada pohon dan di bukit-bukit. Apa kaitannya ini? Ustaz kok bawa ke situ, nah ini mau bahas salat tarawih? Iya, memang begitu. Jadi salat tarawih dipraktekkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah nuansanya penuh istirahat. Penuh penuh ketenangan. Dinikmati. Bahkan jarak antara satu salat, kalau praktek Nabi ini, itu kadangkala ada jaraknya. Ada. Kita persingkat pemirsa sekalian. Jadi sholat tarawih itu harus difahami betul. Dan kita kondisikan, kalau kita pengurus masjid, manage dengan baik ini. Agar suasana sholat tarawih penuh dengan ketenangan, penuh kesejukan, tapi penuh kekhusyuan. Kira-kira apa pendukungnya? Pertama, apa yang bikin kita enak sholat? Imamnya bagus bacaannya. Itu bagian dari mendukung tarawih ini. Jangan dikira hanya sholatnya. Bukan. Itu. Yang kedua, soundnya. Jamaah kita itu menyumbang ke masjid karena enak di telinganya. Kuat fisiknya, ikut sholat. Ini harus diciptakan suasananya sedemikian rupa. Karena kita mau bicara keutamaan. Yang kemudian adalah ya AC juga di ruangan masjid. Kan pasti tidak sama. Oh, ini mafhum saja ini. Jadi sholat tarawih itu sholat yang penuh angin, yang penuh istirahat. Intinya kesejukan orang sholat. Setiap satu huruf bacaan sholat yang dibaca oleh imam dihayati oleh makmum. Pahamnya di sini ini. Sholat tarawih itu sarananya. Itu intinya. Maka mengenai cara
kita akan temukan dalam dalil-dalil dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya mau ambil dulu dasarnya. Kalau ada hadis yang bunyinya begini, man shoma, siapa yang puasa, maka ada juga man qama, siapa yang berdiri. Maksudnya berdiri ini sholat di malam-malam Ramadan yang kita istilahkan dengan qiyamul lail. Qiyamul lail. Apa balasannya untuk memotivasi kita sehingga alhamdulillah kan banyak masjid sekarang ya berbenah, dicat, oh luar biasa. Saya doakan agar itu dalam rangka kesejukan umat, kesejukan yang membangun masjid. Kecuali masjid yang dibangun oleh satu orang ya. Yang membangun masjid itu kan jamaah, dan masjid yang ideal itu. Difasilitasi, dicat. Bahkan ya, saya masuk masjid. Di sebelah kiri saya panitianya. Tiba-tiba disampaikan, "Tapi Ustaz, baca ini surat." Saya bilang, enggak bawa ini, enggak bawa kacamata. Ternyata bilang, pokoknya lihat saja, nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Oh, lalu saya paham. Oh, alhamdulillah. Kita disodori untuk berpartisipasi demi pengurus masjid ini yang hidup kalau begini. Ayo, luangkan waktu, jangan gengsi menjadi panitia. Ajak orang untuk bangun masjidnya. Kaitannya dengan agar pelaksanaan salat tarawih yang asyik itu, yang sejuk itu dapat dilaksanakan dengan baik. Salah satu cara yang terkait agar penuh istirahat adalah kita di Indonesia ini menjadi paket, padahal bukan paket langsung dari Nabi dahulu. Apa itu yang saya anggap paket? Salat tarawih, kalau di Makassar ini didahului dengan ceramah. Mudah-mudahan ceramahnya Al-Quran yang sejuk dan menguatkan kita. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau itu tadi pendukungnya salat tarawih. Sekarang kita masuk sedikit. Bagaimana teknisnya? Nah, saya ambilkan, menarik sekali. Dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, ahli hadis, beliau itu sampai menulis satu tema, satu bab. Babu istihbabi qiyami Ramadhan. Dan langsung disebut wa huwa tarawih. Jadi qiyamu Ramadan itu artinya berdiri Ramadan, artinya umum sholat. Kalau Imam Nawawi langsung ditulis wa huwa tarawih, bahwa qiyamu Ramadan itu yang dimaksud adalah sholat tarawih. Bagaimana caranya Ustaz? Harus dipastikan bahwa sholat tarawih itu hukumnya sunnah muakkad. Apalagi itu sunnah muakkad, mungkin ada adik-adik kita yang lupa sedikit pelajarannya. Sunnah muakkad itu adalah sunat yang sebisa mungkin jangan ditinggal. Sebisa mungkin. Bahwa dia tidak wajib, dia sunnah, tapi jangan disunnah-sunnahkan. Karena ini syiar Islam dan itu dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara selanjutnya adalah dia, ini penting juga nih, hanya sah apabila sholat tarawih dilakukan setelah sholat Isya. Jadi jangan sampai misalnya kita pergi sholat, mau tarawih, macet di 2 lampu merah atau bahkan 4 lampu merah. Yang kita datangi sudah mulai sholat tarawih, langsung ikut. Tidak begitu caranya.
Kalau kita yakin di sebuah masjid karena kita memang kendala di perjalanan tadi, maka tetaplah sholat berapapun yang didapat. Berapapun yang didapat. Kalau terlambat, maka pastikan kita sholat isya dulu. Saya tegaskan ini karena kadangkala, pokoknya yang penting jamaah. Kan di masjid nih. Dan bingung bagaimana caranya sholat. Silahkan kita datang sementara ceramah. Kan di masjid selesai sholat isya ceramah kan? Sholat isya baru ceramah. Setelah itu baru. Jadi pastikan kita sudah sholat isya baru ikut melakukan sholat tarawih. Kalau yang kita datangi masjidnya sudah sementara sholat tarawih, kita baru 1 rakaat misalnya, kita datang, dahulukan sholat isya. Kalaupun tertinggal 2 atau bahkan sudah salam imam, ikutlah yang tertinggal, nanti kita tambah di belakang sebelum witir. Ini hukumnya. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kebetulan mengutip kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi tadi. Ada bunyinya begini. Ini penegasan saja fiqihnya ini. Ittafaqal ulama'u ala istihbabi sholati tarawih. Ulama sepakat, yang dimaksud ulama di sini adalah induknya imam-imam besar, imam-imam ulama. Yang 4 mazhab kita mudah sebut itu. Yakni disunnahkannya sholat tarawih. Wakhtalafu fi annal afdala salatuha mumparidan fi baiti am fi jama'atin fil masjid. Yang berbeda ulama penjelasannya adalah, sepakat tadi kan sunnah muakkadah. Yang berbeda kemudian adalah di mana afdalnya. Apakah lebih afdal karena ini salat sunat di masjid saja, di rumah saja mumparidan masing-masing, atau di masjid yang berjamaah. Nah, saya lanjut. Asy-Syafi'i, Abu Hanifah wa Ahmad, ba'dul Malikiyah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, bahkan sebagian Imam Malik. Karena sebagian berarti ada yang berkata lebih afdal salat munfarid di rumah. Mungkin merasa lebih khusyuk misalnya. Tapi Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, dan sebagian pengikut Imam Malik, bahwa al-afdalu salatuha jama'atan, bahwa dia sholat sunnat. Walau dia sunnat, dianjurkan berjamaah. Kenapa begini penjelasannya pemirsa sekalian? Imam An-Nawawi. Karena secara umum kita pelajari bahwa kalau sholat sunnat itu selain sholat Id, Fitri dan Idul Adha, sholat-sholat lain itu dianjurkan tidak berjamaah dan di rumah. Di sini. Tapi saya jelaskan ini, sepakat ulama tentang sunnahnya. Yang sedikit ada beda. Sedikit ada beda adalah di mananya dan berjamaah atau tidaknya. Walaupun kita di Indonesia tidak ada memperdebatkan ini. Karena sudah lama kita berjamaah terus. Hanya sebagian ba'dul Malikiyah, sebagian ulama pengikut madhab Malik yang masih menegaskan bahwa karena dia salat sunat dan Nabi pernah berjamaah di masjid, lalu kemudian riwayatnya nih ya, kemudian dia salat sendiri di rumah, ada sebagian Malik. Jadi kalau kita mau tegaskan 3,5 baru ada setengah yang tidak. Ini saya baca dari kitabnya Imam An-Nawawi yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin itu. Was-sahabi radhiyallahu anhu bihamalati ma fa'alahu Umar. Kenapa? Karena ini yang diamalkan oleh Umar. Ayo maaf pemirsa sekalian, kita review sedikit riwayatnya. Riwayatnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di masjid pada Ramadan. Yang inilah kemudian diistilahkan dengan tarawih. Diikuti oleh jamaah banyak.
Besoknya makin banyak. Besoknya makin banyak yang ikut sholat. Tiba-tiba Nabi malam berikutnya tidak lagi. Setelah Nabi ditanya, kenapa Nabi sudah tidak keluar semalam? Nabi berkata, saya khawatir kecenderungan makin banyaknya orang ikut sholat tarawih menjadi wajib. Nah, kata jawaban Nabi ini ditafsirkan oleh ulama secara baik dan bijak, sehingga 4 madhab tetap mengikuti yang jamaahnya di masjid. Lalu yang Nabi masuk ke rumah itu masih ada yang sebagian pendapat pengikut Malik tadi. Jadi maksudnya secara umum pendapatnya dalam jual beli, dalam haji, dalam ibadah-ibadah lain ikut Imam Malik. Tapi khusus dalam sunnah tarawih ini dia menganggapnya mengikut yang di rumah dan tidak berjamaah. Ittifaqul ulama demikian. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai sholat tarawih ini walaupun kita menyentuh fiqihnya, tapi ada baiknya. Saya mau tekankan satu. Nabi SAW itu tidak pernah kendur melakukan sholat tarawih. Bahkan 10 terakhir itu istadda mi'azarahu wa iqadha ahlah. Dia ikat tambah kencang ikat pinggangnya untuk qiyamul lail. Kalau 10 terakhir bahkan mungkin maksudnya keluarganya mulai capek-capek, lelah-lelah. Tapi 10 terakhir aiqadha ahlau, dia bangunkan anaknya, istrinya untuk ikut sholat. Begitu pentingnya di Ramadan. Nah, pemirsa yang berbahagia, izin kalau saya tambahkan jumlah rakaat karena sering menjadi menambah ilmu kita. Kalau ini kita diskusikan. Nah, saya tambah pemirsa. Cara orang melakukan sholat tarawih yang populer di dunia Islam. Saya tidak katakan di Indonesia saja ya. Di dunia Islam ada 3 macam. Pertama, ada yang 8 rakaat tarawihnya ditambah witir otomatis 11. Ini banyak di kita. Di Indonesia banyak. Itu. Jadi 8 rakaat tarawih ditambah 3 witir. Kemudian yang kedua adalah yang 20 rakaat ditambah 3 witir. Bahkan ada pemirsa, tapi ini tidak populer di Indonesia. Tapi ada. Kita tidak boleh bilang tidak ada karena ada. Yakni 36 rakaat. Adakah dalilnya, Sas? Ada. Izin saya baca secara terbatas. Yang 8 rakaat itu disebutkan dalam kitab Fathul Qadir. Nah, Fathul Qadir itu disebutkan oleh Imam Kamal Al-Hummam, inna qiyama ramadana sittata sanatan, sesungguhnya qiyamu Ramadan itu 11 rakaatan fi jama'atin. Nah, ini bahwa salat tarawih itu 11 rakaat berjamaah. Jadi 8-nya tadi dihitung dengan witirnya ini. Ini yang banyak diamalkan di kita di Makassar. Dan ini yang mungkin kalau orang-orang sibuk ini yang paling dilakukan. Walaupun ada peluang yang kembali ke rumah masih bisa melanjutkan. Fa'alahun Nabi SAW. Ini yang diamalkan oleh Nabi waktu hidup. Lalu yang tadi itu kembali ke rumah. Orang tidak tahu berapa jumlah rakaat yang disalatkan di dalam. Itu. Kemudian saya tambah juga. Kalau yang 20 rakaat, apa dasarnya? Ini saya baca. Madhab Malik diwakili ad-Dardiri itu, wa tarawihu bi Ramadana, salat tarawih di bulan Ramadan itu, wahya isruna rakaatan, 20 rakaat. Ba'da salatil isya'i. Tapi harus setelah sholat isya, yusallimu fi kulli raka'ataini. Setiap 2 rakaat dia salam. Ya, ini yang banyak diamalkan juga di Makassar. Kalau di Makassar ini kan ada beberapa masjid besar malah ya, masjid induk kita yang 20 rakaat. 2 rakaat.
Ghaira syaf'i wal witri. Jadi dua contoh ini, dua dasar ini, bahwa ada yang 8 rakaat ditambah 3 witir, lalu ada yang 20 ditambah 3 witir, totalnya 23 rakaat yang dia amalkan. Nah, pemirsa sekalian, kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kaitkan sedikit dengan witir. Cara mengamalkan witir itu boleh seperti yang ini tadi kita sebut, langsung 11 di satu masjid, tapi juga andai kata ada orang masih berfaham bahwa dia mau jadikan sholat witirnya akhir, boleh juga. Apa dalilnya? Ada dalilnya. Nabi SAW, Abu Bakar radhiyallahu an berkata, "Ausani khalili alla anama qabla an utira." Saya dipesankan oleh kekasihku Nabi SAW untuk tidak tidur sebelum witir. Ini yang banyak kita amalkan demi menjaga-jaga. Berarti persi Abu Bakar radhiyallahu an. Tapi ada juga hadis Nabi, ij'alu akhira salatikum witran. Jadikan salatmu itu penutupnya adalah witir. Bagaimana maknanya ini? Bisa, misalnya orang salat 8 rakaat di masjid. Dia mau dan kebiasaan yang dididik di rumah tangganya adalah salat tahajud. Karena dia pastikan untuk bangun salat tahajud dekat-dekat sahur nanti juga boleh. Bagaimana witirnya? Kan witir paling 5 menit, 3 rakaat. Boleh sebelum baca doa imsak. Jadi indahnya agama ini, kalau sama-sama kita faham, akan memudahkan kita mengamalkannya. Kesimpulannya pemirsa sekalian, sholat tarawih itu sangat dianjurkan dan dia hukumnya sunnah muakkadah, dilakukan oleh Nabi SAW, dikuatkan oleh para sahabat, jumlahnya sesuai dengan kondisi dan kemauan kita. Sebenarnya tidak ada fikih yang membatasi. Taruhlah misalnya yang saya sebutkan 36 tadi, itu juga tidak ada batasan bahwa tidak boleh lebih bagi yang masih mau qiyamul lail. Tidak ada. Nah, walaupun ini kan berat. Yang 8 saja masih syukur kalau masih full masjid dari awal hingga akhir. Tapi apapun itu, tarawih disunnahkan. Pahalanya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, insyaallah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi hadisnya. Man qama ramadhana, siapa yang qiyamul lail Ramadan, salat tarawih maksudnya, imanan wahtisaban, atau asal motivasinya keimanan dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu, diampuni baginya ma taqaddama, dosa-dosanya yang terdahulu. Inilah yang kita dambakan pemirsa sekalian, dan mudah-mudahan di bulan ibadah. Bulan ibadah itu nama lain dari bulan suci Ramadan ini. Kita mendapatkan maunah, hidayah dari Allah, kuat melaksanakan ibadah-ibadah sunnah di dalamnya dan bisa merasakannya sehingga menjadi inspirasi, menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Menjadi menjadi membawa rahmat bagi kita. Cobalah bayangkan bagaimana teduhnya dan rukunnya sebuah keluarga. Kalau dia bisa puasa bersama, tarawih bersama, mungkin ke masjid, mungkin juga ada salat-salat, apalagi kalau ada ngaji di rumah. Indahnya tarawih menjadi gerakan bersama keluarga. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.